Salam kepada pagimu. Ada juga anak-anakku, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Karena kita semua dalam keadaan sehat, tentunya kita pasti akan semangat dalam belajar. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita bernyanyi bersama dulu ya. Tahu lagunya Tuhan tak pernah janji? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita meminta penyertaan Tuhan melalui doa. Saya minta kesediaan Isal untuk memimpin kita. teman-teman, sebelum kita mulai Semua berdiri. sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita akan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Penolong sejati, kami bersyukur atas pertolongan. Gali kembali pengalaman hidup atas pertolongan-Mu saat kami berjuang mengatasi dan menerima keterbatasan. Berkatilah agar kami mampu meneladani para murid Yesus, Putra-Mu yang berserah diri pada penyelenggaraan-Mu saat mengalami kesulitan dan permasalahan hidup, khususnya dalam menerima keterbatasannya. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang baru ya. Jadi materi hari ini merupakan kelanjutan dari materi kita pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Aku memiliki kemampuan. Ya, aku memiliki kemampuan. Dan kita semua ini pada minggu yang lalu sudah menyebutkan berbagai kemampuan diri kita masing-masing. Salah satunya coba Almares bisa menyebutkan kemampuannya. Lukis. Ya, melukis. Lalu apakah ada upaya untuk mengembangkan kemampuannya dengan cara apa? Seperti apa? Berbagi. Ya, dengan berlatih terus-menerus, disiplin dan tidak takut untuk mencoba. Dan pada minggu yang lalu juga kita telah mendengarkan perumpamaan tentang talenta. Bagaimana talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Jika sebagaimana talenta harus diapakan? Harus dikembangkan. Harus dikembangkan dengan penuh tanggung jawab agar boleh mencapai kesuksesan. Namun di samping kita memiliki berbagai kemampuan diri, kita juga menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan atau kelemahan diri. Dan materi pada hari ini adalah kemampuanku terbatas. Jadi itu materi kita pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita yang kita harapkan setelah belajar pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan diri yang dimiliki dan memahami cara menyikapi dengan benar serta mampu mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus dalam kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan
menghargai kelemahan sesama. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya itu Ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang keterbatasan diri? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya Ya, Isael, coba Isael. keterbatasan diri adalah hal-hal yang membuat kita tidak bisa melakukan dengan baik. Ya, kita berikan aplaus untuk apakah kalian memiliki keterbatasan diri? Ya. Jadi semua kita manusia ini memiliki keterbatasan diri yang berbeda-beda. Lalu, apa saja keterbatasan diri yang kalian miliki? Contoh, coba Catherine. Ya, Catherine orangnya pemalu. Dengan jujur mengakui bahwa Catherine mempunyai salah satu keterbatasan diri adalah orangnya pemalu. Lalu bagaimana cara kamu menyikapi keterbatasan dirimu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Alvarez, bagaimana cara kamu mengatasi keterbatasan diri? Kalau saya menyikapi keterbatasan diri adalah dengan cara berusaha, belajar, dan berlatih. Ya, dengan berusaha belajar dan berlatih terus menerus. Lalu pernah kamu melihat orang yang memiliki keterbatasan diri? Pernah. Coba Stephen menyebutkan salah satu keterbatasan diri yang pernah dilihat. Ya, buta. Jadi buta itu adalah salah satu keterbatasan fisik yang dimiliki oleh orang, ya. Lalu bagaimana cara mereka menghadapinya? Harus percaya diri. Ya, harus percaya diri, ya, tidak minder. Ya. Dari beberapa yang kalian sebutkan tadi tentang keterbatasan diri, maka kita bisa melihat seperti pada depan ini berbicara tentang keterbatasannya. Jadi keterbatasan itu kondisi di mana seseorang menghadapi hambatan dalam kemampuan atau sumber daya yang dimiliki yang menghalangi kemampuannya untuk mencapai tujuan. Jadi contoh keterbatasan itu ada beberapa, ya. Seperti yang sudah disebutkan Stephen, itu adalah keterbatasan fisik. Tadi yang disebutkan Stephen itu buta. Terus gambar yang di depan ini, gambar apa ini? Adalah gambar keterbatasan fisik yang tidak memiliki tangan dan kaki. Jadi itu adalah salah satu contoh keterbatasan fisik. Lalu keterbatasan psikologis, seperti yang disebutkan oleh Catherine pemalu ini. Gambar ini adalah seorang yang menutup diri, tidak mau terbuka, pendiam. Ada masalah selalu dipendam sendiri. Lalu keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual itu berkaitan dengan pikiran, bagaimana kita menerima sesuatu, apakah cepat atau lambat. Ada yang sudah berkali-kali ikut les bahasa Inggris, tetap belum mampu untuk berbahasa Inggris dengan lancar. Ada yang hanya melihat gambar dan langsung bisa mengerti. Jadi itu salah satu contoh keterbatasan intelektual. Lalu yang di atas ini adalah keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi itu berkaitan dengan materi, ya, entah dari biaya hidup, dari tempat layak yang hidup, tidak punya tempat tinggal. Seperti pada gambar ini adalah keterbatasan dalam memiliki tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang layak. Dan ini mereka tinggal di sini, ya. Lalu keterbatasan berikut itu adalah keterbatasan sistem budaya. Artinya bahwa di masyarakat tertentu itu ada yang masih memandang bahwa perempuan itu cukup hanya kalau bisa menulis dan menghitung atau membaca, tidak perlu sekolah tinggi lagi. Jadi itu namanya keterbatasan sistem budaya. Lalu kalau ada misalkan pertemuan dalam kelompok itu yang boleh duduk dalam diskusi itu hanya laki-laki, tidak boleh perempuan. Jadi itu salah satu keterbatasan sistem budaya. Bisa dimengerti, ya? Bisa. Mari kita menimba inspirasi pengalaman bagaimana seseorang yang memiliki keterbatasan fisik bisa mencapai kesuksesan melalui cuplikan video berikut. The title of the message that I've been given is Transforming the Walls. Dari video edifikasi yang kita baru saja lihat itu berbicara tentang seseorang yang memiliki keterbatasan fisik. Nah,
Nah, dari video tersebut maka ada beberapa pertanyaan yang terkait. Coba kita jawab ya. Nomor 1 itu, siapa nama motivator yang menjadi tokoh utama dalam video tersebut? Coba Nick. Ya Nick, dalam sebuah video Nick menyampaikan pesan bahwa setiap orang terlahir dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan meskipun hal itu sulit diterima, rintangan yang kita hadapi seringkali menjadi sumber kekuatan dan kesuksesan dalam hidup. Jadi itu adalah pesan dari film ya. Jadi setiap orang itu terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang lahir sempurna secara fisik, ada yang tidak. Namun setiap orang itu memiliki keterbatasan dalam dirinya. Keterbatasan yang kita miliki itu bukan suatu hambatan atau tantangan, tetapi menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus berkembang dan maju. Nah, oleh sebab itu, Ibu akan membagikan LKPD 1. Kalian akan menuliskan berbagai kondisi yang ada pada diri kalian. Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan diisi sesuai dengan kondisi pada diri kalian masing-masing. Dijawab dengan penuh seksama dan jujur ya. Dituliskan, saya contohkannya, kondisi pada diri saya, aku punya wajah yang kurang menarik. Apakah itu setuju atau tidak? Dicentang, apa alasannya? Saya minta kesediaan salah satu dari kita untuk membacakan hasil dari lembar kerja tentang kondisi yang ada pada diri kalian. Siapa yang bisa yang membacakan? Ya, coba Alvarez berdiri. Kita dengarkan sama-sama ya. Ini kulit warna kulit adalah bagian dari identitas, sedangkan sebuah secara politik dari dalam. Si aku tidak pernah dikritik seringkali bisa terhadap diri saya. Ya, kita berikan lalu pada nomor 2 itu interpretisasi keterbatasan diri. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, coba saya yang menyebutkan 5 keterbatasan dirinya. Kesulitan dalam berbicara di depan umum. 2. Tendensi menunda pekerjaan. 3. Rasa takut dan pada kritik. 4. Kesulitan dalam mengatur waktu. 5. Kurangnya keterampilan sosial. Ya, kita berikan anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama mendalami teks kitab suci Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Kita dengarkan bersama ya, didengarkan bagus-bagus dan disimak dengan baik. Pada hari itu, waktu harus lakukan Dan menyimak bersama, maka selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi kelompok yang sudah dibentuk ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian jika mengalami kesulitan seperti ini? Jadi kayak mengalami rasa takut dan cemas. saya kami bacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian jika mengalami peristiwa yang sama seperti para murid? Jawaban kami ialah mengalami badai seperti yang dialami para murid dan dapat menimbulkan rasa takut dan cemas. Yang kedua, bagaimana kita dapat menerapkan cara Yesus meyakinkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawaban kami ialah kita dapat menerapkan kedekatan dan keinginan Yesus dengan sudut dengan sikap benar dan Jadi sekarang kita akan menyimpulkan beberapa poin penting dari pesan teks kitab suci ya. Yang pertama, kepanikan dan ketakutan yang dialami oleh para murid menunjukkan bagaimana mereka merespon keterbatasan mereka. Akan masuk pada LKPD yang ketiga, yaitu tugas proyek. Tugas proyek yang bagaimana?
yaitu membuat puisi singkat yang menyentuh hati. Jadi kalian akan membuat puisi pendek tentang perasaan kalian atau tentang orang lain yang memiliki keterbatasan diri. Jadi puisi yang kita akan kerjakan bersama dalam diskusi kelompok, masih dalam diskusi kelompok yang sama adalah berkaitan dengan keterbatasan diri. Bagaimana perasaan kalian atau orang lain yang mengalami keterbatasan diri. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Coba kita perhatikan sama-sama ya. Dari langkah-langkahnya itu kalian memilih tema yang ingin kalian tulis. Misalkan perasaan senang, sedih, atau kagum terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan diri. Hasil diskusi kami yang berjudul Langkah Kecil. Setiap langkah kecil adalah jejak perjalanan. Di balik lelah tersembunyi kebijaksanaan. Keterbatasan adalah guru, penuh kasih dan makna, mengajarkanku keteguhan. Itu keterbatasan diri yang dimiliki oleh tiap orang tidak menjadi penghalang untuk terus berjuang dan menghargai hidup. Karena dengan semangat dan keberanian kita bisa mengubah tantangan menjadi kekuatan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita melakukan refleksi dalam hati kita masing-masing. Kita merefleksikan pelajaran kita pada hari ini yang telah kita pelajari bersama dari awal pelajaran hingga sampai pada masuk pada refleksi. Yang pertama yaitu apakah materi pembelajaran hari ini dapat dimengerti? Lalu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian memahami dengan baik? Anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar bersama bahwa meskipun Tuhan memberi kita banyak kemampuan, kita juga memiliki kelemahan yang harus diterima dan tidak perlu disembunyikan. Nah, adapun aksi yaitu peserta didik akan merencanakan dan melakukan kegiatan selama 1 minggu. Apa yang akan kalian lakukan? Yaitu berlatih di rumah membaca kitab suci. Semua punya kitab suci di rumah? Iya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita bernyanyi. Mari kita menutup pelajaran kita dengan doa. Saya minta kesediaan Grace untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Grace berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas bagi kami selama pelajaran yang kami terima hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Ajarilah kami berjasa menerima diri kami. Syukur, baik kemampuan diri maupun keterbatasan diri kami. Masing-masing seluas kami saling meninggalkan dan saling melengkapi sama lain untuk semakin berkembang menjadi pribadi yang tinggi dalam iman kepercayaan kamu. Sebutilah engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu, ucapkan terima kasih kepada Terima kasih.